Ya, lantas apakah kegiatan urban farming atau berkebun di rumah bisa menjadi solusi mengatasi masalah ketergantungan pangan di masa pandemi seperti saat ini? Saat ini kita telah terhubung dengan Winartania Messi selaku penggiat Indonesia berkebun. Halo, selamat pagi Mbak Wina, apa kabar? Pagi Mbak Wina. Halo, selamat Ya, pagi. Ya, ya Mbak Wina, ini buat kita yang tinggal di Jabodetabek ya, di Yes. perkotaan, lahan produktif semakin minim ini Mbak. Betul. Banyak pangan yang sebenarnya ya. didatangkan dari desa seperti itu. Nah, apakah bercocok tanam pada lahan sempit yang dilakukan secara masif bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian seperti sayur, bumbu, dapur, dan juga buah ini, Mbak Wina? Ya, tentu saja kalau kita punya lahan, kita bisa coba tanam dengan sayuran pangan atau bumbu-bumbu dapur supaya kita tidak ketergantungan lagi dengan pasokan pangan dari luar. Seenggaknya bisa eh, membantu pasokan pangan meskipun belum memenuhi semuanya, tapi sudah bisa membantu gitu. Baik, dari teman-teman Indonesia berkebun sendiri selama masa pandemi ini apakah ikut mensosialisasikan gerakan berkebun dari rumah nih Mbak? Paling tidak untuk menyumbangkan atau bisa meminimalisir kelangkaan pangan yang ada saat ini. Ya, kebetulan di Indonesia berkebun selama 3 pekan ke belakang kita mengadakan sosialisasi berkebun melalui sosial media. Jadi banyak teman-teman yang ternyata selama pandemi ini tertarik bagaimana mulai berkebun, harus mulai dari mana. Indonesia berkebun di sini memberikan sosialisasi, juga memberikan tips-tips bagaimana cara berkebun yang mudah dengan lahan yang terbatas. Oke, Mbak Wina, ini sebenarnya kan sering kita melihat urban farming, berita Ya. tentang berkebun di tengah kota, entah itu di atap ataupun di halaman yang sangat minim sekali. Tapi kemudian banyak yang hanya merasa itu sekadar berita. Apakah Betul. kemudian bisa di-share ke kita semua, termasuk pemirsa Daya TV juga, teman-teman kita yang sudah merasakan langsung ya Hasilnya. hasilnya dan manfaat positif dari bercocok tanam di rumah kita dengan lahan yang sangat minimalis? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan pot atau ikan bekas mungkin yang ada di rumah bisa dijadikan pot, atau apabila tidak ada lahan untuk menaruh pot bisa digantung di pagar atau menggunakan vertikal seperti yang ada di belakang saya itu di dinding. Itu bisa dicoba juga gitu. Dan kita beberapa teman udah mencoba, saya juga udah mencoba. Kita bisa kok menghasilkan meskipun hanya menggunakan pot atau menggunakan kantong-kantong seperti di belakang gitu, itu tetap bisa menghasilkan. Oke, nah ini kalau kita lihat jenis tanamannya dan apa aja sih jenisnya Mbak dan berapa lama mereka biasanya bisa dipanen? Ini kan yang tunggu-tunggu pastinya ya setelah kita urban farming. Ya, teman-teman bisa mencoba seperti bayam dan kangkung itu masa panennya sebentar, 3 sampai 4 minggu sudah bisa panen. Atau yang lebih mudah malah bisa coba tanam chaya seperti pepaya Jepang itu tinggal ditancap, terus kayak ginseng Jawa atau singkong itu sebenarnya penanamannya lebih mudah dan waktu panennya juga cepat gitu. Oke, kalau terkait dengan treatment ini Mbak Wina, treatment apakah sama dengan kita urban farming dengan teman-teman yang sebenarnya mereka petani pada umumnya yang bercocok tanam di ladangnya masing-masing? Karena di perkotaan lahannya sempit dan kadang-kadang kita nggak bisa dapetin matahari yang full gitu. Mungkin teman-teman bisa observasi dulu di rumah lahan mana kira-kira yang mendapatkan matahari penuh. Jadi kalau misalnya ada lahan yang mataharinya penuh, di tempat itu mungkin bisa dicoba untuk menanam sayur-sayuran gitu. Kadang-kadang kalau di kota kan suka ada ketutupan gedung-gedung gitu, ketutupan rumah-rumah. Jadi kita mungkin triknya kita bisa cari lahan yang tempat yang terkena matahari untuk ditempatkan tanaman itu. Oke, ini kalau tadi kan kita bicara tentang sayur-sayuran ya Mbak ya. Nah kalau bumbu dapur sendiri nih, rempah-rempah misalnya, apakah memungkinkan juga kita tanam di rumah dengan lahan yang terbatas dan berapa lama sih biasanya kita bisa sudah mendapatkan hasilnya dan bisa digunakan di rumah tangga? Seperti teman-teman juga tanam seperti rimpang-rimpangan, jahe, kunyit, kencur. Itu sebenarnya nggak terlalu lama sih, 3 sampai 6 bulan tuh udah bisa panen. Atau kalau misalnya suka herbs, tanaman-tanaman yang
seperti basil, rosemary, itu cepat sekali bisa panen sepanjang tahun gitu. Oke. Oke. Terakhir mungkin Mbak Wina, tips bagi mereka yang ingin memulai urban farming di rumahnya. Tipsnya jangan mudah menyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Karena sebenarnya semua dari sampah dapur pun bisa kita manfaatkan untuk menjadi tanaman. Atau juga manfaatkan sisa-sisa dapur untuk menjadi kompos, sehingga bisa menutrisi tanaman yang kita tanam. Oke, berarti nextnya kalau mau ada yang berurban farming bisa sharing-sharing gitu ya Mbak ya, dengan teman-teman di Indonesia Berkebun. Ya, bisa follow sosial media Instagram atau Facebook Indonesia Berkebun. Bisa ikuti juga tantangannya. Sekarang lagi ada tantangan berkebun di rumah. Oh ya, apa Oke. tuh? Oke, Oke. nanti saya dan Nika akan mencoba ikutan Kita coba ikut challenge-nya ya, tantangannya berkebun ya. di rumah. Terima kasih Mbak Wina dari Indonesia Berkebun. Iya.